Masdar City adalah sebuah kota berkelanjutan yang terletak di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, yang dirancang untuk menjadi model kota masa depan yang ramah lingkungan, efisien dalam penggunaan energi, dan berbasis teknologi yang canggih. Masdar Institute of Science and Technology menggunakan inovasi dengan memaksimalkan ventilasi alami dan mengurangi kebutuhan energi. Masdar City ini dimulai pada tahun 2006 dengan rencana awal untuk menyelesaikan pembangunan penuh pada tahun 2030. Namun, proyek ini akan dibangun secara bertahap dengan banyak area yang sudah beroperasi meskipun masih dalam tahap pengembangan. Biaya proyek Masdar City ini diperkirakan menghabiskan lebih dari 22 miliar US dollar dalam pengembangan jangka panjangnya. Tetapi untuk biaya pembangunan ketahanan energi tidak ditemukan secara terperinci. Orang-orang yang terlibat dalam pembangunan Masdar City ini diantaranya Abu Dhabi Future Energy Company yang memimpin proyek ini, Masdar Institute of Science and Technology yang mengkhususkan diri dalam penelitian energi terbarukan dan teknologi berkelanjutan. Beberapa perusahaan terlibat dalam penyediaan teknologi energi terbarukan, dan yang terakhir ada kontraktor dan pengembang. Kota Masdar dirancang untuk mengandalkan sumber energi bersih dan terbarukan, mengurangi emisi karbon, dan menjadi pelopor dalam transisi global menuju energi hijau. Kota Masdar menggunakan tenaga surya sebagai sumber energi utama yang menghasilkan listrik dari panel surya. Contohnya, Project Samswan adalah salah satu pembangkit listrik dengan tenaga surya terbesar di dunia. Dengan kapasitas 100 MW, proyek ini memanfaatkan teknologi konsentrasi surya atau CSP untuk menghasilkan energi listrik. CSP tersendiri adalah teknologi yang digunakan untuk memusatkan energi matahari dengan cermin atau lensa untuk menghasilkan panas yang kemudian diubah menjadi listrik. Tidak hanya mengandalkan energi surya, Masdar City juga menggunakan energi angin. Dengan melakukan pengujian skala kecil untuk turbin angin, proyek ini bertujuan untuk memahami potensi dan efisiensi turbin angin di lingkungan gurun. Sistem penyimpanan dan pengelolaan energi. Masdar menggunakan berbagai teknologi penyimpanan energi untuk mengelola pasokan energi secara efisien. Di antaranya, memanfaatkan baterai dengan skala yang besar. Jenis baterai yang digunakan ada baterai lithium-ion dan baterai aliran, yang dirancang untuk menyimpan energi dalam jumlah yang besar dari panel surya atau turbin angin. Kemudian ada sistem penyimpanan termal. Energi surya termal atau salah satunya Project Samswan menggunakan sistem penyimpanan termal berbasis garam cair untuk menyimpan panas yang dihasilkan dari energi surya termal. Proyek di Masdar City dapat dikategorikan sebagai infrastruktur berkelanjutan karena berbagai aspek yang mendukung prinsip berkelanjutan, baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Sustainable Development Goals atau SDGs adalah kerangka kerja global yang terdiri dari 17 tujuan yang dirancang untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. SDG nomor 7, energi bersih dan terjangkau. Ini membahas energi terbarukan. Jadi, Masdar City dirancang untuk memanfaatkan energi matahari sebagai sumber utama. Selanjutnya, efisiensi energi. Jadi, infrastruktur di Masdar City seperti gedung-gedung dan transportasi dirancang untuk meminimalkan konsumsi energi. Yang kedua, SDGs nomor 9, industri, inovasi, dan infrastruktur. Infrastruktur pintar. Jadi, Masdar City mengadopsi teknologi canggih termasuk sistem pengelolaan gedung pintar yang memastikan efisiensi dan berkelanjutan. Selanjutnya, riset dan inovasi. Masdar Institute atau sekarang bagian dari Khalifah University memainkan peran utama dalam riset terkait energi bersih dan inovasi teknologi berkelanjutan. Selanjutnya, SDG nomor 13, penanganan perubahan iklim. Pengurangan emisi karbon, jadi Masdar City bertujuan untuk menjadi kota dengan emisi karbon yang rendah melalui kombinasi energi bersih dan desain kota yang efisien. Selanjutnya, adaptasi iklim. Jadi, infrastruktur kota ini dirancang untuk tahan terhadap perubahan iklim, termasuk panas ekstrim dan kekeringan. Yang terakhir, SDGs nomor 15, kehidupan di daratan. Ruang hijau. Masdar City memiliki taman dan ruang terbuka hijau untuk meningkatkan kualitas udara dan menyediakan habitat bagi keanekaragaman hayati. Selanjutnya,
Kehidupan di daratan juga mencakup pengelolaan air. Kota ini mengadopsi teknologi pengelolaan air yang efisien, termasuk penggunaan air daur ulang untuk irigasi. Yang pertama ada pilar sosial. Pilar sosial kemampuan suatu komunitas, organisasi, atau kelompok masyarakat untuk terus berkembang. Dampak positif pilar sosial adalah Masdar City dirancang untuk menyediakan lingkungan hidup yang nyaman bagi penghuninya melalui desain perkotaan yang ramah pejalan kaki, berbincang di tempat yang asri bebas polusi, area hijau, dan pengurangan suhu menggunakan arsitektur pasif. Ada dampak negatifnya yaitu biaya hidup yang tinggi dapat menjadikan hambatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk tinggal di kawasan ini. Yang kedua, ada pilar lingkungan. Kemampuan untuk melestarikan sumber daya alam dan melindungi ekosistem untuk menjaga kesejahteraan. Dampak positifnya yang pertama, pengurangan emisi karbon. Kota ini berkomitmen untuk menjadi netral karbon dengan menggunakan energi terbarukan seperti solar dan angin, serta sistem transportasi tanpa emisi. Yang kedua, ada efisiensi sumber daya. Sistem daur ulang air dan limbah membantu mengurangi konsumsi sumber daya. Lalu dampak negatifnya yang pertama, ada ketergantungan pada teknologi tinggi yang memerlukan investasi awal besar dan pemeliharaan yang kompleks. Yang kedua, ada adaptasi lingkungan lokal seperti panas ekstrim dan debu gurun. Yang ketiga, ada pilar ekonomi. Kemampuan untuk mempertahankan operasi ekonomi sehingga masyarakat dan bisnis dapat terus maju. Dampak positifnya yang pertama adalah pusat inovasi teknologi. Masdar City menarik investasi internasional. Yang kedua, ada penghematan energi jangka panjang. Lalu ada dampak negatifnya. Yang pertama adalah biaya awal pembangunan yang sangat tinggi. Lalu yang kedua, ketergantungan pada investor internasional menjadi risiko. Pemerintah Abu Dhabi perannya penyandang dana utama proyek melalui Mubadala Investment Company dan membuat kebijakan dan regulasi untuk mendukung keberlanjutan. Yang kedua, ada Masdar atau Abu Dhabi Future Energy Company. Perannya, pengembang utama Masdar City bertanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengelola proyek. Ketiga, ada lembaga akademik dan riset. Masdar Institute of Science Technology, sekarang bagian dari Khalifa University, mendorong inovasi teknologi hijau melalui penelitian. 4. Sektor swasta. Terdiri dari perusahaan teknologi dan energi, contohnya Siemens, General Electric, Schneider Electric. Perannya menyediakan teknologi mutakhir untuk infrastruktur berkelanjutan. Ada lagi startup dan UKM. Perannya menyediakan solusi inovatif untuk berbagai kebutuhan keberlanjutan. 5. Investor dan mitra keuangan. Berperan untuk mendukung pendanaan proyek melalui investasi langsung atau kolaborasi dalam pengembangan teknologi. 6. Masyarakat lokal dan global. Berperan sebagai konsumen sekaligus partisipan dalam menciptakan lingkungan kota yang berkelanjutan. Yang ketujuh, organisasi internasional. Memberikan panduan teknis, kebijakan, dan pengakuan global. Kelanjutan proyek Masdar City memiliki potensi besar untuk menjadi model inovatif pembangunan kota berkelanjutan. Contohnya, peningkatan skala infrastruktur berkelanjutan, kontribusi terhadap SDGs global, visi jangka panjang dengan status net zero karbon dan replikasi global. Yang pertama, perencanaan kota berbasis keberlanjutan, desain yang berfokus pada efisiensi energi. Kedua, teknologi terintegrasi, pemanfaatan teknologi IoT dan Big Data. Ketiga, kemitraan global, kolaborasi internasional. Keempat, inovasi riset dan edukasi institusi penelitian berfokus pada energi bersih. Nomor 5. Ketergantungan pada teknologi yang tinggi. Pilihlah teknologi yang lebih tahan lama, mudah dioperasikan, dan kompatibel dengan infrastruktur lokal. Nomor 6. Ada keberlanjutan finansial. Diversifikasi lagi pendanaan dengan melibatkan model pembiayaan publik swasta atau yang sering disebut public-private partnership. Selanjutnya, ada aplikasi pada kasus lain. Negara yang berkembang. Fokus pada solusi yang hemat biaya dan berbasis komunitas, seperti sistem air bersih komunitas, penggunaan energi matahari untuk skala kecil, dan pengelolaan limbah yang sederhana. Untuk wilayah tertinggal, integrasikan teknologi sederhana seperti energi matahari, pengelolaan limbah sederhana, dan solusi berbasis sumber daya yang lokal.